Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ana dalam pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang adab belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah proses sungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, yang namanya belajar di sini dikatakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu ilmu yang bisa kita dapatkan baik untuk kebaikan di dunia maupun untuk kebaikan di akhirat. Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umat Islam untuk belajar agar apa? Agar seluruh umat Islam terbebas dari kebodohan. Nah, kewajiban belajar ini ya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sebuah hadis Rasul yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya belajar itu dapat dilakukan di mana saja, ya. Tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah belajar yang dilakukan di rumah dan juga belajar yang dilakukan di sekolah. Ya. Belajar di rumah biasanya dibimbing oleh ayah dan ibu sebagai kedua orang tua kita. Ya. Sedangkan belajar di sekolah dibimbing oleh bapak dan ibu guru. Ingat, bapak dan ibu guru adalah orang tua kedua kalian yang ada di sekolah. Yang pertama yang akan ibu bahas adalah bagaimana adab belajar di rumah. Ya, ketika kita belajar di rumah, ada beberapa adab yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah sebaiknya kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Mengapa demikian? Wudhu merupakan salah satu cara untuk kita menghilangkan hadas. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita mensucikan diri dengan cara berwudhu agar kita terbebas dari hadas kecil. Yang kedua adalah mempersiapkan pelajaran untuk esok hari. Jadi, jika esok hari kita akan pergi ke sekolah, siapkanlah peralatan untuk pelajaran esok hari sebelumnya agar tidak ada yang terlupa dan tidak ada yang tertinggal di rumah. Yang ketiga adalah berdoa sebelum belajar. Ibu yakin kalian semua pasti sudah hafal doa untuk belajar. Apa bunyinya? Ya, Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku dan berikanlah pemahaman yang baik bagiku. Yang keempat adalah hendaknya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya, ketika kita belajar, kita harus fokus pada pelajaran yang sedang kita pelajari. Jangan sambil menonton TV atau sambil main HP. Yang kelima adalah ketika kita selesai belajar, kita harus merapikan kembali semua peralatan belajar. Masukkan, kembalikan semua peralatan belajar kita ke tempat semula agar ya ruangan tempat kita belajar kembali rapi. Yang keenam adalah
membaca hamdalah. Ingat, setiap kita selesai melakukan suatu pekerjaan yang baik, akhirilah dengan membaca hamdalah. Bagaimana bunyi hamdalah? Ya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah bagaimana adab belajar di sekolah. Ya, yang pertama kita harus mengikuti tata tertib. Ya, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan yang sudah dibuat. Nah, apa saja tata tertib di sekolah? Contohnya misalnya memakai seragam sesuai dengan harinya yang sudah ditentukan atau datang tepat waktu, tidak boleh terlambat sampai ke sekolah. Yang kedua adalah membawa peralatan sekolah. Jangan lupa untuk membawa peralatan sekolah. Apa saja sih peralatan sekolah? Ya, betul. Misalnya buku tulis, buku pelajaran, kemudian pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk membawa bekal supaya ya, kalian tidak perlu jajan di sekolah, tetapi memakan bekal yang dibawa dari rumah. Yang ketiga adalah berperilaku sopan dan hormat terhadap guru. Misalnya, ketika kita bertemu dengan guru, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mencium tangan guru. Ingat, ketika kita bersalaman dengan guru, ciumlah punggung tangan guru kita. Ingat ya, dicium, bukan diletakkan di dahi kita ya atau di pipi. Tetapi ciumlah punggung tangan guru kita. Yang keempat adalah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Duduklah dengan tertib di dalam kelas dan ikuti pelajaran yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, jika ada sesuatu yang kita tidak mengerti dari penjelasan yang dijelaskan oleh guru, dari pelajaran yang tengah dipelajari, maka kita boleh bertanya. Bagaimana cara bertanya yang baik? Ya, sebelum kita bertanya, ya, acungkan tanganmu terlebih dahulu. Tangan yang mana? Tangan yang sebelah kanan. Sambil mengacungkan tangan, sambil berkata, Bapak atau Ibu Guru, saya mau bertanya. Lakukanlah dengan cara yang baik. Yang keenam adalah tidak bercanda saat jam pelajaran. Ingat, ketika kita di dalam kelas, ketika sedang ada jam pelajaran, kita tidak boleh bercanda. Ya, kita harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kita boleh bercanda, kita boleh bermain di sekolah, tetapi pada saat jam istirahat. Nah, ketika jam istirahat, kalian boleh menggunakannya untuk bercengkrama dengan teman, untuk bercanda, untuk bermain, dan untuk memakan bekal yang kalian bawa. Yang ketujuh adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ingat, kita harus selalu berdoa, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan suatu pekerjaan yang baik. Belajar adalah pekerjaan yang baik, maka awalilah dengan berdoa dan akhirilah dengan berdoa. Bacalah hamdalah setelah kalian belajar.
Selalulah kalian rajin belajar. Karena apa? Karena rajin pangkal pandai. Jika kalian rajin belajar, maka kalian akan mendapatkan kepandaian. Dan sebaliknya, malas pangkal bodoh. Jika kalian malas belajar, maka akan mendapatkan kebodohan. Sebagai seorang muslim yang baik, ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa kepada Allah, dan berusaha juga dengan sungguh-sungguh. Maka kesuksesan akan kita raih. Sampai di sini materi tentang adab belajar. Mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap berada di rumah, jaga kesehatan kalian, kerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan tetaplah semangat, serta jangan lupa untuk berbahagia. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.